Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Bapak Ibu di Farman Channel. Masih melanjutkan diskusi tentang perpajakan dalam pengelolaan dana BOS. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang PPh 21, maka berikut ini saya akan menjelaskan PPh 22 sekaligus dengan PPN. Kenapa ini dijelaskan sekaligus? Karena PPh 22 dan PPN itu mempunyai karakter yang sama, yaitu pungut. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail apa sih persamaan karakter dari PPh 22 dan PPN yang sama-sama pungut itu. Kita sama-sama diskusikan Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, seperti di penjelasan diskusi sebelumnya, di diskusi saat ini juga saya masih ditemani oleh sahabat saya, Mbak Ine Yudawati. Hai Mbak Ine. Ya Pak, ya terima kasih banyak Pak Farman. Nah ini juga menarik nih Pak, soal pembahasan PPh 22 dan PPN nih paling banyak ditanyain juga ini Pak. Jadi saya memang jadinya juga penasaran nih Pak penjelasannya seperti apa. Silahkan Pak dilanjutkan. PPh 22 itu adalah pajak penghasilan sehubungan dengan adanya pembayaran atas pembelian atau penyerahan barang. Nah, ini dulu oleh Bendahara Pengeluaran sangat ini Mbak, PPh 22. Jadi atas atau pembelian atau penyerahan barang itu selalu dihitung PPh 22-nya, pasal 22-nya gitu. Nah, ini dia tentuan tarifnya. Perlu diperhatikan NPWP-nya. Cuman kan agak rumit juga nih Pak kalau kita ke toko minta NPWP ya, potong PPh 22-nya. Makanya kan biasanya ke toko langganan ini belinya. Jadi kalau dia ada NPWP kena 1,5% pajaknya PPh 22-nya. Tapi kalau dia tidak punya NPWP naik 100% Pak, Mbak. Jadi double kalau tidak ada NPWP. Jadi 3%. Gitu. Ya, nah, ini Pak Farman. Kalau gimana ya Pak? Kadang-kadang tuh kan kita nggak bisa memaksa penyedia barang atau jasa itu untuk kan seharusnya kita minta kopi bukti setoran pajaknya juga ya. Nah kalau dia misalkan menyatakan bahwa udah rekanan tapi dia nggak mau menyerahkan bukti setoran pajaknya itu, berarti kita asumsikan aja dia tidak kita asumsikan dia belum PKP ya Pak ya, gitu ya? Ya itu nanti kalau PPN Mbak, nanti kita diskusi di PPN ya. Kalau dia tidak Oke. faktur misalnya gitu. Kalau ini ya harusnya diceritakan ini kita kena PPh 22. PPh 22 itu dari nilai yang kami bayar kami potong sekian nih gitu. Misalnya 2 juta, tapi kalau dia punya NPWP kenanya 1,5%, berarti kita bayarkan F-nya kan gitu. Tapi kalau untuk BOS, nah ini aja Mbak, lihat aja nih. Kan ada yang dikecualikan PPh 22 yang pungut ya. Ini kan kita bicara yang pungut. Kan ada yang dikecualikan untuk dipungut. Yang pertama itu kalau pembelian barangnya jumlahnya paling banyak 2 juta. Jadi 2 juta ke bawah itu tidak perlu pungut PPh 22. Atau pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, pembayaran untuk pembelian listrik dan gas, pembayaran untuk pembelian air minum atau PDAM, pembayaran untuk pembelian benda pos. Nah ini yang warna hijau nih Mbak, yang paling penting nih. Ini sering ditanyakan nih, karena sering sekali bendahara sudah terlanjur nih Mbak. Yaitu pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS, berapapun nilainya dikecualikan untuk dipungut PPh. Nah, jadi kata kuncinya itu aja Mbak. Gitu. Jadi mau besarnya di atas 2 juta, kena yang ini kalau sepanjang dia pakai dana BOS gitu ya. Nah, kita ini bicara terkait dengan bisnis BOS. Jadi PPh 22 negeri swasta perhatikan ini gitu. BOS kalau BOS itu kan baik di madrasah maupun di sekolah. Jadi perhatikan ketentuan ini gitu. Kecuali kalau dia bendahara pengeluaran kita, dia memang wajib pungut untuk PPh 22. Pak Farman, kadang yang jadi
yang juga memicu kebingungan lain itu ya, kalimat penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Nah, terus tuh ada yang nanya, Pak, nah kalau 2 juta persis itu gimana gitu, Pak? Ya, kan paling banyak 2 juta, Mbak. Berarti kalau 2 juta persis nggak kena. Oh gitu, Pak ya? 2 juta 1 baru kena. Oke. Tapi setelah include dihitung pajaknya ya, dihitung pajaknya, nilainya 2 juta 1 itu kena. Kan ini paling banyak nih, Mbak. Oke. Kan, gitu kan. Nah, makanya memang harusnya setelah ini kita simulasikan dalam penghitungan. Memang kan waktunya nanti kita lihat. Mungkin kita perlu sesi lain untuk hitung-hitungnya. Ya, silakan. Ya, kita masuk PPh 23. Jadi kan PPh yang potong itu kan 21 sama 23. Kita lihat bedanya 21 dengan 23 apa. Kalau tadi PPh 21 kata kuncinya kan wajib pajak orang pribadi. Itu aja, Mbak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Gitu. Kemudian 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran pada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa. Jadi kata kuncinya 2 di sini, Mbak. Sewa atau jasa. Ini itu yang jadi objek pajak PPh 23. Apa saja itu? Kalau sewa kendaraan, tenda, mebel, baju, kursi, tapi bukan tanah atau bangunan, karena tanah bangunan nanti ada tarif pajak sendiri lain, pajak yang lain. Jasa pemeliharaan, jasa manajemen, jasa desain, jasa catering, dan jasa lainnya. Gitu ya. Tarifnya 2%. Jadi nggak besar juga tarifnya 2%. Kemudian bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi. Jadi kata kuncinya rekanan, Mbak, bukan individu. Gitu ya. Tuh. Tarifnya 100% lebih tinggi, jadi 4%. Kemudian disetor dengan menggunakan SSP dengan identitas atau NPWP bendahara SKPD kalau daerah, berarti bendahara pemerintah kalau ini ya, atau bendahara madrasah swasta kalau dia madrasah swasta. Jadi madrasah swasta juga bisa wajib potong untuk PPh 23, tapi dilihat apa saja gitu ya. Sewanya apa saja, kemudian jasanya apa saja gitu. Jasa catering gitu ya. Jasa mungkin lebih singkat jasa catering. Nah, tadi yang dikecualikan ada di sini kan tanah atau bangunan. Bangunan itu kenanya PPh pasal 4. Pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa tertentu dan sumber tertentu, misalnya jasa konstruksi dan sewa tanah garis miring bangunan. Yang ini tadi, kan tadi dikecualikan di sini. Kata dia ada PPh pasal lain, pasal 4. Nah, kalau untuk sewa tanah dan garis miring atau bangunan 10%, jadi tarifnya agak besar. Saya tanya ke madrasah swasta itu, pernah ada sewa tanah nggak atau sewa bangunan? Enggak, dia bilang gitu. Kemudian kalau jasa konstruksi, nah kalau dia masuk kategori kecil di pelaksanaan itu, atau besar menengah, itu tarifnya beda-beda atau tidak memiliki definisi usahanya. Kemudian pada saat perencanaan atau pengawasan, ada perencanaan pengawasan, kalau ada tarifnya kena 4% atau kalau tidak ada kena 6%. Ya. Ini jarang kalau di madrasah ya, pengelola dana BOS. Ya. Pak, itu maksudnya double gitu, Pak. Tadi tuh kena pajaknya ya? Ya. Tapi ini ada fasenya, Mbak. Fase pelaksanaan sekian, fase ininya sekian. Oh, ya. Paham, Pak. Siap. Lanjut. Nah, ini PPN tadi. Ini juga banyak yang nanya nih, Mbak.
Yang pertama itu sebenarnya kalau untuk mengenali PPN itu, kenali definisinya dulu. Yang pertama itu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi BKP barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Jadi duanya bisa Mbak. Kalau PPh 21 kan pribadi, 23 kan badan gitu. Nah itu kali ini enggak. Pribadi atau badan yang telah menjadi PKP. Yang sering juga nih menanyakan, Pak, kayak saya beli di toko buku nilainya 2,5 juta, itu kena PPN apa enggak? Ya tanya lagi, dia PKP atau bukan gitu. Nah, cara mengenali dia PKP atau bukan, kita aja e-fakturnya. Kalau dia tidak bisa menerbitkan e-faktur, berarti dia belum terdaftar sebagai PKP. Karena e-faktur sekarang harus pakai e-faktur elektronik, bukan yang diketik sendiri. Kalau dia ketik sendiri itu berarti bukan faktur PPN itu. Jadi e-faktur itu nanti kita jelaskan di berikutnya. Tapi ini yang perlu diperhatikan, untuk bendahara sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta, pendidikan yang atau pesantren yang diberikan dana bos oleh Kementerian Pendidikan Nasional tidak wajib memungut PPN. Jadi kalau swasta bukan wajib pungut PPN, jadi tidak terlalu pusing dengan menghitung PPN-nya, Mbak. Jadi dia tidak perlu memungut PPN-nya. Nah ini tadi syaratnya adalah dia baru bisa dikenakan PPN kalau dia menyampaikan faktur pajak, dan itu faktur pajaknya berupa e-faktur. Kalau dia bisa menerbitkan e-faktur kanan ini berarti dia PKP, berarti bendahara wajib pungut. Tapi kalau untuk swasta itu aja kata kuncinya aja. Jadi di sini kan bisa kita simpulkan, Mbak, PPh 22 yang pungut, bos tidak pungut, PPh 22 aman kan berarti ya. Kemudian PPN swasta bukan wajib pungut, berarti kalau swasta PPh 22 sama PPN bukan wajib pungut. Itu ada Mbak cara ini. Jadi dia hanya perlu memperhatikan PPh 21 dan PPh 23. PPh 21 kan tadi sering disebutkan, kebanyakan madrasah guru honornya nggak sampai gajinya 4,5 juta sebulan. Berarti PPh 21-nya tinggal yang ketentuan yang lainnya gitu yang perlu diperhatikan. Pajak juga dibuat faktur PPN saat pembuatan faktur pajak oleh PKP rekanan, kemudian dibuat tagihan ke bendahara. Nah, disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Kalau dia PKP bisa terbitkan di faktur, itu bisa ditagihkan ke bendahara untuk dibayarkan PPN-nya. Kan tadi barang dan jasa kan bisa menambahkan PPN. Tapi kalau dia nggak bisa tunjukkan di faktur, berarti yang dibayar cuma harga barangnya aja. Nah, ini ketentuan tentang penomoran faktur pajak. Penomoran faktur pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP. Jadi bukan yang ditulis sendiri Mbak oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri faktur pajak, gitu ya. Jadi nomornya print oleh DJP, nomor serinya ditentukan oleh DJP. Kemudian yang kuning, tidak diperkenankan memperbaiki dengan cara menghapus atau mencoret lain. Jadi kalau ada yang kayak gini ditolak aja. Ini khususnya untuk yang madrasah negeri atau sekolah negeri ya, yang dia sebagai wajib pungut. Kemudian tidak boleh juga nih faktur pajak tidak lengkap juga tidak boleh. Kalau itu ditolak aja. Mbak Ina. Kemudian yang tidak dipungut oleh bendahara. Ini kalau yang negeri ya, madrasah negeri atau sekolah negeri. Yang pertama sama kayak yang ini tadi Mbak, PPh 22, karena kan ini pungut juga kan, aturannya sama ini Mbak. Pertama tidak lebih dari 2 juta kan gitu. 2 juta satu, nah kan gitu PPN-nya. Kemudian untuk pembebasan tanah. Kemudian untuk pembelian BBM dan BBM yang penyerahan oleh Pertamina kan hampir sama persis kan dengan yang PPh 22 tadi. Atau ini atas penyerahan BKP, JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan PPN. Jadi kalau untuk dana bos itu atau bukan dana bos ya yang dibebaskan PPN itu Mbak, kalau untuk pendidikan itu pembelian buku
buku mata pelajaran, kemudian pembelian buku agama, sama kitab suci itu dibebaskan dari PPN untuk yang madrasah negeri. Jadi diperhatikan itu. Kemudian ini untuk penyerahan JKP yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada instansi pemerintah lainnya sepanjang pembayaran tersebut berasal dari APBD, APBN atau BD dan dimasukkan dalam PNBP. Nah ini Mbak, jadi transaksi antar pemerintah bisa saja itu kemungkinan terjadi ya. Kemudian yang tidak dipungut lagi oleh bendahara atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Kemudian untuk penyerahan BKP, JKP yang menurut ketentuan perundangan berlaku tidak dikenakan PPN. Nah ini Mbak yang perlu diperhatikan juga. PPh 21 itu disetor itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti kalau untuk bulan Juni tanggal 10 Juli itu sudah harus setor. Pelaporannya tanggal 20 bulan Juli, bulan berikutnya. Kalau Juni berarti tanggal 20 Juli. Itu ada ketentuan dendanya. Kemudian PPh 22 itu juga hari yang sama harus disetor. Kan agak berat nih. Kan PPh 22 untuk bos kan bebas tuh. Pelaporannya baru tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 23 tanggal 10 bulan berikutnya, ini sama kayak PPh 21 tanggal 20 bulan berikutnya. Pasal 4 sama tanggal 10 bulan berikutnya sama tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi karakternya kan kelihatan Mbak Ina. Kalau yang dia karakternya potong itu kan 134 itu kan sama itu. Batas akhirnya tanggal 10 kan untuk setornya. Dan pelaporannya tanggal 20. Nah, kemudian kalau PPN tanggal 7 bulan berikutnya, kemudian untuk batas penyetoran, kemudian pelaporannya di akhir bulan. Itu Mbak Ina. Nah, ini kesimpulannya Mbak. Ya. Pajak tadi. Kalau dia PPh 21, negeri swasta wajib potong. Ya. PPh 23, negeri swasta wajib potong. Dan PPh 22, negeri dan swasta untuk dana bos tidak dipungut. Kemudian PPN, negeri wajib pungut, swasta tidak wajib pungut. Nah, jadi kawan-kawan yang di swasta perhatikan saja yang PPh 21 sama PPh 23. Kalau yang di negeri perhatikan 21, 23 sama PPN. Nah, mungkin bisa saja nanti PPh pasal 4-nya gitu ya. Yang tadi yang untuk sewa atau jasa konstruksi tadi. Ini aja Mbak, slide ini aja nih yang diperhatikan tuh. Nanti baru kalau mau detailnya lihat yang di sini tadi apa saja itu. Lihat yang di atas-atas ya Pak ya. Betul Pak. Kesimpulannya itu ya. Ya. Kemudian terakhir biaya meterai. Ini slide terakhir. Nah mungkin yang ketentuan terbaru kan biaya meterai itu kan 10.000 Mbak. Nah cuman kan ada ketentuannya untuk transaksi yang nilai berapa yang kena biaya meterai 10.000. Nah coba lihat yang nomor 7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Mbak, bukan sampai dengan 5 sama juta. Dengan. Ya, jadi 5 juta 100 berarti yang 5 juta 1 baru kena gitu ya. Oke, yang Pak, ya. Atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Nah, yang lain ini kan yang kualitatif nih, surat perjanjian, akta notaris sampai dengan dokumen lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Karena kan fungsi biaya meterai kan untuk keperdataan sama alat bukti di pengadilan Mbak nantinya. Saya rasa itu Mbak Ina. Ya. Tentang perpajakan yang terkait dengan pengelolaan dana BOS baik di madrasah atau sekolah negeri maupun swasta. Nah, cuman ini kan masih sampai ke penjelasan tentang konsepnya. Tapi mungkin menurut saya perlu dipahami dulu konsep ini, cara menghitungnya. Itu Mbak Ina. Ya Pak Farman. Sebetulnya ini tadi paparan yang disampaikan Pak Farman dari awal sampai akhir ini kan udah runut ya. Jadi seharusnya bisa menjawab pertanyaan yang berulang ya yang disampaikan oleh madrasah ya. Memang biasanya karena tidak punya pemahaman dulu nih Pak. Ya, jadi memang pemahamannya di konsep dasar
PPh 21 itu apa, 23 apa, 22 apa, itu memang karena itu belum ada. Kemudian membedakan potong, pungut, ya kan Pak. Nah itu jadi terus akhirnya jadi kesananya jadi bingung semua gitu. Kalau ini tadi kan udah dikasih penjelasan dasarnya gitu ya, yang paling basicnya gitu sih. Ya, jadi gini Mbak Ina, treatment teman-teman di madrasah itu karena dia nggak ngerti, dia biasanya dua perilaku yang dia lakukan. Pertama dia bayar semua, atau kalau nggak dia bayar sama sekali gitu. Jadi mau yang nggak kena maupun yang kena ya dia bayar aja. PPh-nya 21, 23, 22, PPN bayar. Atau kalau nggak bayar sama sekali gitu. Nah, dua itu kan berarti akan jadi temuan lebih bayar dan kurang bayar. Kalau yang lebih bayar konsekuensinya apa? Kalau kurang bayar konsekuensinya apa, Pak? Ya, makasih Mbak Ina. Jadi ya yang jelas kan akan merepotkan madrasah nantinya Mbak, apakah itu lebih bayar atau kurang bayar. Kalau dia lebih bayar itu kan, nah bisa jadi nanti rekomendasinya adalah minta dikembalikan uang lebih bayarnya. Nah, sementara uangnya kan sudah disetor, dan biasanya kan kalau dalam perpajakan itu kalau uangnya sudah terlanjur disetor itu kan nggak bisa direstitusi dalam. Itu satu. Kalau nanti misalnya Pak putus Pak, tidak bisa diapain? Kalau dia lebih bayar, nah misalnya rekomendasi dari auditornya diminta untuk dikembalikan. Nah itu mau diambil dari mana uangnya? Karena kan kalau lebih bayar tidak mungkin minta restitusi dalam bentuk cash, dalam bentuk kas ke kantor pajaknya. Kan biasanya dia direstitusikan untuk pembubaran pajak berikutnya. Itu kan berarti kan akan repot nih madrasahnya kalau rekomendasi seperti itu. Kemudian di sisi lain, dana itu kan harusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan, Mbak. Untuk pengeluaran lain kan bisa untuk, kalau dia besar kan lumayan untuk apakah pembelian ATK atau kegiatan pelatihan segala macamnya kan dari situ. Kalau dia lebih bayar. Kemudian kalau dia kurang bayar, sementara uangnya itu sudah terlanjur digunakan untuk belanja yang lain, kan harus nyari nutupin tuh kurang bayarnya. Kan pusing lagi madrasahnya nyari nutupin kurang bayarnya tuh bagaimana gitu kan. Nah, itu konsekuensinya. Harus hati-hati, mungkin tidak seakurat-akuratnya lah gitu, karena kan terkadang tuh ada gray area yang diperdebatkan, tapi minimal terlalu signifikan lah jumlahnya begitu Mbak. Gitu, Pak, tapi nggak ada konsekuensi administratif, nggak ada ya? Misalkan dapat sanksi atau yang lainnya, itu nggak ada? Kalau kurang bayar biasanya ada konsekuensi denda kurang bayar biasanya ada gitu. Tapi kalau dia lebih bayar sih nggak ada. Kan nanti kan di akhir penghitungan pajak kan dihitung kembali Mbak. Lebih kurangnya dihitung kembali. Tapi kalau sampai di akhir tahun di akhir masa pelaporan pun juga bendaharanya juga masih belum ngerti, kan tetap aja tuh berlanjut kan lebih sama kurang bayarnya gitu. Nah itu nanti kan bisa jadi yang menemukan itu bisa jadi dari pihak pajaknya, bisa jadi dari auditor lain gitu kan, dari Irjen, dari BPK gitu, yang menjadikan itu sebagai temuan kan gitu Mbak. Nah, jadi bukan arahnya menemukan sendiri kemudian melakukan koreksi sendiri sebelum akhir tahun laporannya gitu. Nah, tapi ditemukan oleh auditor yang setelah tutup tahun pajaknya gitu. Itu yang akan merepotkan nanti Mbak Ina. Ya, baik Pak Farman, terima kasih atas paparan materi hari ini Pak Farman. Terima kasih juga untuk pemirsa Farman Channel yang sudah mengikuti seri perpajakan ini. Nanti selanjutnya kita akan menghadirkan seri lain yang membahas langsung ya Pak, insya Allah ya, implementasinya. Apa nih Pak, kira-kira proyek terdekatnya kita mau membahas soal apa Pak Farman? Ya mungkin kita akan lebih bagus nanti simulasi transaksi Mbak. Misalnya nanti kita buatkan sampel transaksi mulai dari dana BOS diterima,
kemudian ditarik tunai, kemudian dibelanjakan. Pada saat dibelanjakan ada potongan pajaknya, kemudian ada setor pajaknya, kemudian akhir bulannya ada tutup BKU, kemudian ada buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas. Nah, nanti kan ada penutupan pajak, penutupan BKU, Mbak. Nanti kan ada saldo, penjelasan saldo BKU dari hasil simulasi itu. Nah, dari saldo BKU itulah nanti kan kita sekarang lagi diminta untuk yang swasta ya, lagi diminta bikin LPJ sama SPTJB. Ya, betul Pak. Nah, bisa simulasikan sampai ke situ Mbak Ine. Mungkin agak panjang, okay. Transaksinya dikit aja, nggak usah banyak transaksinya, mungkin ada 10 transaksi aja yang mewakili. Nanti, tapi kita simulasikan lengkap dari mulai pendapatan sampai dia ditarik tunai, pindah buku, kemudian dibelanjakan uangnya, ada yang transfer, ada yang tunai, ada potongan pajaknya, kemudian itu masuk ke buku pembantu mana saja, sampai tutup BKU-nya. Dari tutup BKU itu angka saldo di buku pembantu masuk ke SPTJB sama ke buku ke LPJ gitu Mbak. Jadi biar nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih cara menyiapkan SPTJB sama LPJ. Kan batas waktunya tanggal transaksi tanggal paling sampai dengan transaksi tanggal 20 kan, diputuskan tanggal 20 kan besok Mbak. Artinya berikutnya mereka kan sudah mulai harus membukukan BKU, menyelesaikan BKU, menyelesaikan SPJ, BKU sampai jadi SPTJB dan LPJ kan gitu. Saya rasa itu momennya pas. Nanti kita cari transaksi yang jangan terlalu banyak aja tapi mewakili gitu. Ya. Terima kasih Pak Farman, dinantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe biar dapat notifikasi nih kalau ada episode baru yang di-upload di YouTube Farman Channel. Kemudian kasih like yang banyak ya. Ya, terima kasih Pak Farman, penjelasannya komprehensif banget nih soal PPh 22 dan PPN. Nah, kita masih akan melanjutkan diskusi ya Pak Farman, tapi kita break dulu. Nanti selanjutnya kita akan membahas soal PPh 23 ya Pak Farman ya. 23 sekaligus diametra ya Mbak Ina. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan kemana-mana, saksikan lagi di video berikutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perpajakan seri ketiga.